أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أما بعد. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam majelis ilmu di masa atau kondisi yang sudah ma'ruf di antara kita, yaitu masa pandemi yang Allahu a'lam kapan Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah dari bumi pertiwi ini atau dari negeri kaum muslimin atau alam ini secara umum. Yang penting kita berikhtiar, tetap berusaha. Itu adalah tadzkir bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan bermuhasabah atas segala dosa dan kemaksiatan yang kita kerjakan. Baik, kita melanjutkan pembahasan mansubatil asma. Kita sampai kepada bab yang terakhir, yaitu tamyiz. Di pertemuan yang lalu kita bahas tentang ta'rif, definisi dari tamyiz. Kesimpulannya, tamyiz adalah isim yang nasab, yang nakiroh. Semua mansubatil asma isim nasab, nakiroh. Terus disebutkan lagi sama beliau, isim nasab yang nakiroh ini untuk menjelaskan jumlah yang sebelumnya masih belum jelas atau mubham, masih rancu. Jadi tamyiz itu hal yang menjelaskan, membedakan maksud dari perkataan atau jumlah sebelumnya. Contoh simpelnya adalah kemarin kita pada satuan ya. Satuan jarak, satuan luas, satuan berat, takaran. Itu semua adalah contoh yang paling mudah dari tamyiz. Contoh simpelnya dalam bahasa kita, misalkan saya membeli 1 kilo. Kan kurang. Seakan-akan jumlah ini masih mubham. 1 kilo apa? 1 kilo beras. Nah, berasnya itu adalah tamyiz. Kalau di bahasa Arabin, ishtaraitu jiroman, atau kalau di buku Gintoron, jiroman ruzzan misalkan. Jiroman itu gram ya. Saya beli 1 gram misalkan zahaban, emas. Emasnya ini menjadi tamyiz. Saya membeli segram apa? Emas. Seperti itu. Nah, kok bukan maf'ul bih zat, kan saya membeli 1 gram emas. Ya itulah perbedaan apa? Perbedaan bahasa. Dalam bahasa kita seakan-akan dia sebagai objek, tapi dalam bahasa Arab itu adalah sebagai tamyiz. Nah, setelah itu beliau di nomor yang kedua menjelaskan tentang mumayyaz. Apa itu mumayyaz? Mumayyaz itu ibaratnya mumayyaz ada 2, malfud dengan malhud, untuk membantu kita menganalisa bahwasanya isim setelahnya itu adalah sebagai tamyiz. Dan mumayyaz yang sudah kita pelajari, mumayyaz yang pertama itu mumayyaz yang terlafatkan, atau bahasa Arabnya malfud. Mumayyaz yang malfud. Apa itu mumayyaz malfud? Terlafatkan, disebutkan di dalam jumlah atau kalimat. Yaitu maksud kita barusan, yaitu satuan berat, satuan luas, satuan apa lagi? Timbangan, takaran, itu adalah mumayyaz malfud. Jadi kalau kita mendapati, misalkan saya membeli 1 kilo, setelahnya itu adalah tamyiz, 1 kilonya itu yang dimaksud dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mumayyaz. Mumayyaz atau mumayyiz, Pak? Mumayyaz ya. Kalau mumayyiz dalam fikih, istilah fikih, itu orang atau anak yang sudah balik, akalnya sudah mampu, yang membedakan mana mumayyiz ataupun balik lebih spesifik lagi. Nah, orang kalau mumayyiz anak kecil belum tentu kena taklif, belum tentu kena beban syariat, tapi kalau sudah balik pasti. Kalau mumayyiz
Itu istilah fikih. Adapun dalam nahwu kita ini mumayyaz yang malfud kemarin. Sebelum kita lanjutkan, kita rodok mempercepat sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bisa menghatamkanlah mansubatil asma minimal. Nah, ada pertanyaan? Atau ditanya dulu biar merefresh. Pak Manto. Contohkan, Pak. Bismillah. Oke? Akal tuh saya minum, akal tuh ma'an, saya makan air. Syarib tuh, ya. Gelas itu kub. Makanya tahu. Kalau bahasa Inggrisnya cup ya. Bahasa Arabnya kub mungkin nggak bila di bahasa Arab, Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang gitu. Oh iya. Masya Allah. Monggo Pak. Ahlan wa sahlan. Kub, kaf, wauba. Syaribtul ma'a kuban. Saya minum air apa? Segelas. Mumayyaz malfud atau bukan? Hah? Malfud atau tidak? Karena mumayyaz itu ada dua, Pak. Malfud dengan yang akan kita pelajari apa? Malhud. Ini malfud atau malhud? Malhud, Pak. Ha atau fa, Pak? Ha. Fa, kata beliau fa, malfud. Saya minum air apa? Segelas, kata beliau. Segelas apa segelas? Iya, Pak. Itu adalah apa? Tamyiz, betul. Betul. Itu termasuk tamyiz. Tapi apakah malfud atau malhud? Sepertinya itu malhud, Pak. Yang kedua nanti. Yang kedua. Jadi itu nanti kalau malhud syarib tu kuban minal ma. Saya minum segelas air. Nanti contoh yang malhud. Masya Allah beliau mencontohkan yang malhud. Ya, jadi dicontohkan dengan apa? Ya dengan bahasa Indonesia sepertinya beliau saya minum air apa? Segelas. Iya betul itu adalah tamyiz, Pak. Tamyiz. Nah, itu nanti sama dengan contoh ghorostul ardo, saya menanam pohon, saya bercocok tanam menanam pada tanah itu apa? Pohon-pohon seperti itu nanti. Nanti di malhud nanti insyaallah. Insyaallah itu benar, contohnya benar. Nah. Tapi anak minta yang dari satuan yang sudah kita pelajari kemarin, satuan jarak, berat, timbangan, takaran dan lain-lainnya. Oke. Mas Eko bisa? Belum, oke. Mas Okta? Akal tuh. Kilo jiro man. Okay. Beli sekilo apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Lahman ya. Saya beli sekilo daging ya. Ishtara itu kilo jiroman lahman ya. Anda tulis saja biar semakin apa? Jelas. Ini di sini karena Pak ya, Pak? Nasi lauk. Ini ngapunten, ini baru lagi ya. Dua-duanya ke bawah sama anak, Pak. Kemarin kan sama anak itu dimain-mainnya, akhirnya saya taruh di pas pulang lah. Ini kok ada dua? Oh iya salah, kemarin main-main ini asarnya ini bekasnya. Anak tulis biar semakin jelas bagi kemarin yang ikut online. Contoh dari Mas apa?
Ishtaraitu. Hah? Ishtaraitu kilo jiroman. Saya beli 1 kilo, ini maf'ul bih. Saya beli sekilo. Sekilo apa? Nah, apanya ini nanti tamyiz. Saya tadi minum apa? Minum air. Syaribtul ma'a, saya minum air. Segelas. Nah, segelasnya tamyiz. Kalau ini saya beli sekilo. Sekilo apa? Tadi apa? Daging. Nah, ini adalah tamyiz. Jadi isim nakirah nasab menjelaskan sesuatu jumlah yang belum jelas sebelumnya. Itu tamyiz. Nah, tamyiz seperti itu. Jadi isim nakirah nasab menjelaskan jumlah yang sebelumnya masih belum jelas atau mubham. Jadi seperti itu. Memang dibutuhkan analisa atau contoh atau praktek yang sering biar kita mendapatkan apa? Sensitivitas. Oh, kalau ini tamyiz gitu. Nah, karena mansubatul asma yang kita pelajari wis banyak Pak ya. Wis banyak. Jadi ketika ingin terbentuk semua, padahal bukan mansubatul asma aja jenengan ya, marfuat, majrurat. Nah, jadi dengan sering praktek akan bisa nanti. Satuannya enggak kenal. Iya. Iya. Untuk mumayyiz yang malfuz satuan-satuan dicontoh real nyatanya di kitab-kitab para ulama atau literatur yang berbahasa Arab itu malah sedikit loh Pak. Yang banyak yang kedua nanti. Yang kedua ini padahal lebih membutuhkan apa? Kalau satuan kan mudah Pak ya. Kalau kita tahu itu satuan wis langsung dihajar itu tamyiz. Tapi kalau yang kedua, yang malhud, yang tidak terlafadzkan, itu malah yang bikin kita apa? Karena tidak terlafadzkan membuat bikin kita harus lebih loadingnya lebih apa? Lebih berat ibaratnya, berat ya. Nyari server kita harus lebih berat mencarinya gitu. Iya. Tapi dengan sering praktek insya Allah mudah. Nah, sering praktek insya Allah mudah. Ini adalah contoh dari tamyiz yang pertama, mumayyiz yang pertama. Ini sekaligus mumayyiz Pak. Mumayyiz. Nah, jadi dengan ada mumayyiz yang berbentuk satuan ini akan dipastikan isim nasab nakirah setelahnya itu sebagai tamyiz. Nah, kalau di buku contohnya banyak itu. Ba al-fallahu irdaban qamhan. Petani itu menjual satu apa kemarin irdab sekarung ya. Sekarung apa? Qamhan. Gandum. Gandum ada qamhun, ada syairun, ada burrun. Itu gandum semua, cuman perbedaannya ada yang bagus, ada yang enggak. Allahu a'lam yang mana itu. Intinya gandum. Nah. Contoh yang kedua, yang jarak. Itu kalau irdaban itu kail kata beliau. Takaran. Kalau ini kan kilogram apa? Berat. Nah. Contoh yang kedua masaha. Masaha itu luas atau jarak. Contohnya zarok tuh saya menanam fuddanan seapa kemarin? Anggap seapa fuddanan? 1 are ya? 1 are? Oh 1 are. 1 are itu berapa Pak? Beda-beda, intinya 1 are. Atau 1 hektar aja mudah. Atau diganti hektar aja Pak. Hektar aja biar mudah. Hektar tulisannya begini. Hektaron. Apa? Pakai hek. Hektaron. Hek atau hektaron. Lupa. Intinya pakai hek dia. Hektar. Nah. Ganti aja. Saya menanam 1 hektar apa? 1 hektar ruzan misalkan. Bahasa kita 1 hektar padi. Hektaron. Nah. Itu mumayyiz yang apa yang tentara. Nah. Irdaban seapa tadi ya?
Seare, apa seare? Enggak paham aku. Iya, sekarung ya? Oh ya, irdaban sekarung. Nah. Malhut. Itu bahasa kita. Sebenarnya irdaban itu apa? Kail dia. Apa? Takaran dulu. Itu untuk memudahkan kita aja. Kalau segelas itu bukan karena gelas beda-beda, nggak ada takaran yang jelas untuk gelas kita. Seandainya gelas itu seandainya gelas itu sudah paten dipakai di kita nggak apa-apa masuk. Sebenarnya nggak masalah masuk malhut itu kan kalau dipatenkan mungkin masuk yang malhut begitu aja. Mungkin kalau zaman dulu orang jual beli apa pakai kerenjeng itu dan sudah masyhur pakai itu ya mungkin itu termasuk malhut. Sekarang nggak dipakai ya mungkin malhut begitu. Nanti ketika masuk malhut lebih jelas. Sekarang itu ini ya beras 25 kilo itu ya termasuk dari rata-rata dengan bungkusan seperti itu 25 kilo satu sak gitu. Satu sak ya mungkin segitu. Ini ya gitu. Yang penting kalau itu dipakai wis itu tamyiz. Itu kan hanya mempermudah aja Pak insyaallah. Okay. Yang ketiga, contoh di buku itu ismu adadin, mumayyiz malfud. Yang ketiga, angka. Angka. Maksudnya apa? Angka kan banyak Pak ya. Angka itu banyak. Untuk angka itu yang dipakai belasan dengan puluhan Pak. Yang setelahnya sebagai tamyiz. Karena angka kan banyak 1 sampai tak terhingga lambda gitu. Biasa fisika. Untuk yang jatuh setelah angka sebagai tamyiz, misalkan 20 apa? 20 bolpen. 1 apa? 1 bolpen. 100 apa? 100 bolpen. Yang jatuh setelah angka itu nakiroh nasob sebagai tamyiz itu hanya untuk belasan dan berapa tadi? Puluhan. 12 muridnya itu nanti isim nasob nakiroh tamyiz. Gitu. Tetapi ada kaedahnya. Kaedahnya bagaimana? Kalau nanti yang 12 bolpen kan mudzakkar ya. 12 itu nanti bagaimana bentuk bentuk muannas mudzakarnya ada tata caranya. Ada tata caranya. 12 itsna asyar Pak ya. Itsna asyar. Apakah itsna asyarota apa itsnata asyaro? Begitu maksud Anda. Intinya yang jatuh setelah belasan dan puluhan setelahnya itu sebagai tamyiz. Contoh di buku dibaca yatarokkabul yaumu, satu hari itu yatarokkab terdiri dari 24 min arba'in wa ishrina halaman 85. Satu hari terdiri dari 24. 24 apa? Sa'atan, 24 jam. Jamnya itu isim nakirah mansub sebagai tamyiz karena jatuh setelah puluhan. Kata Nabiullah Ya'qub, inni ra'aitu, saya melihat 11 bulan Nabiullah Yusuf dalam surat Yusuf, saya melihat 11 bulan bersujud kepadaku. Dikasih tahu ke Nabiullah Ya'qub, dia nabi memiliki takwil mimpi ya, nggak seperti kita mimpi dikejar anjing ditakwil. Lain bahasa mimpi itu bahasan sendiri dalam akidah ya Pak. Karena dalam masalah mimpi orang sufi dijadikan sebagai landasan. Saya ketemu Rasulullah dikasih amalan jadi syariat. Kata Nabiullah Yusuf, ini roa itu saya melihat ahada asyaro. Kenapa kok asyaro kok nggak asyarota nanti pembahasannya. Intinya ini kan 11 kan, belasan ya. Setelahnya itu sebagai tamyiz. Ini roa itu ahada asyaro kaukaban. Kaukab apa artinya? Bintang najman. Kata Nabiullah Yusuf, ini roa itu ahada asyaro kaukaban. Nah ini. Kurang jelas tidak mengapa. Saya melihat 11 bintang.
Ra'aituhum li sajidin, saya melihat mereka itu sujud kepadaku. Arti Allah nanti akan memuliakan Nabiullah Yusuf. Nah, di Mesir sana. Nah. Itu contoh kecilnya, Pak, untuk yang angka. Yang angka. Nah, belasan dengan puluhan. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan kepada mumayyiz yang kedua, malhud. Berarti ini maksudnya. Nggih. Ini kan seperti ini ya, seperti maf'ul bih kedua kan. Maf'ul bih kedua bukan, Pak? Enggak, maksud saya gini. Kalau istara itu lahman kan ya, jadi lahmannya jadi maf'ul bih kedua. Heeh. Ishtara itu lahman. Ya kan kalau istara itu kiroman rahman misalkan itu kita guru, kita nggak tahu seperti ini, itu maksudnya itu diketahui dari arti ya, diketahui dari arti. Arti itu salah satu metode untuk apa? Untuk menganalisa kalau ini tamyiz. Begitu. Makanya ada sebagian buku katanya kalau pengen tahu tamyiz dikasih kata kunci, saya beli 1 kilo. 1 kilo apa gitu. Kalau pengen tahu naat misalkan Muhammad yang lucu misalkan. Lucu kan sebagai naat. Tambahkan setelah Muhammad ini kata-kata yang. Itu hanya metode saja dengan bahasa kita. Mendekatkan metode pendekatan dengan bahasa kita dari terjemahan bahasa kita untuk mengetahui itu sebagai apa. Itu hanya sebagai metode aja, nggak bisa dimutlakkan dengan seperti itu bisa ketahuan tidak. Itu hanya metode aja. Nah, secara asal ya memang perasaan kita harus masuk kepada bahasa Arab memang secara asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada perasaan, tapi itu udah tinggi Pak ya, tinggi. Kayak maf'ul bih itu adalah objek ya, secara asal begitu ya. Dari sering banyaknya contoh sama para ulama, cara mengerti maf'ul bih itu adalah objek. Ternyata ada dalam bahasa kita objek, tapi bukan maf'ul bih. Saya duduk di atas kursi misalkan ya. Jelas itu alal kursi, kursi bukan maf'ul bih. Jadi hanya sebagai metode yang rata-rata bisa apa diketahui seperti itu. Nah, bagus ditulis buku Pak ya, metode skripsi Pak ya. Pendekatan dari terjemahan mengetahui kedudukan suatu i'rab. Skripsi jenengan, tugas mat ilmi kelas 2. Kalau kelas 3 takmili kan dikasih tugas misalkan buat artikel pendek-pendek berapa 10-15 halaman. Kalau jenengan kan bahasa misalkan. Kalau enggak menerjemahkan kutip kan. Nah, Pak. Nah. Setuju Pak? Silakan ke Ustaz Hanif. Oke, ada pertanyaan lagi? Enggak ada ya? Monggo yang masih ada iskal, bismillah. Ana sambil buka buku yang Ana share dulu yang Syarah Ta'jilun Nada yang Ana share di grup itu. Kita buka yang apa itu yang Syarah Ta'jilun Nada ya. Dalam pembahasan tamyiz biar ini. Karena yang malhud ini harus banyak contoh, Pak. Baik, kita masuk kepada contoh yang mumayyiz yang kedua yaitu malhud. Yang halaman 86. Dibuka. Yang baca yang depan aja. Oke, jenengan. Bismillah, qala al-mu'allif. Ba mumayyazun Nggih. malhudun Nggih. ay la yudkaru mumayyazu Nah, la yudkaru mumayyiz. Terus wa yakunu al-tamyizu nggih. mahulan muhawwalan anil mubtada'i nggih. au al-fa'ili au
al maf'uli bihi. Nggih. Mislu al mudarrisu aksaru minat tolibi khobarotan. Khibrotan. Kibrotan. Nggih, itu khibrotan ya. Sambil memperkaya mufradat, kalau jenengan ketemu kha ba ra ta marbuto, insyaallah bunyinya pasti khibro. Adapun tantintunnya ya nahu itu. Khibrotan, khibroh itu pengalaman. Nggih. Lanjut. Kibrotan tamzizun mansubun. Wa aslul jumlati Nggih. kibrotan al mudarrisu aksaru min Min. kibrotin Nggih. at-talibi wal tamzizi Tamyizu. wal tamzizu mafulu Muhawwal, pasti muhawwal. Nah, muhawwalu lun muhawwalun an mubtada'in. an mubtada'in. Terus yang kedua. Mislu toba Muhammadun nafsan. Nggih. Nafsan tamzizun mansubun bil fathati wa aslul jumlati tobat nafsu Muhammadin. Nggih, tobat nafsu Muhammadin. Tobat nafsu Muhammadin, benar. Tamyiz Muhammad wa Wa hawalan. tamzizu muhawwalun an fa'ilin. Nggih. Yang ketiga. Mislu gorostu al ardo sajaran. Syajaron, nggih. Sajaran tamzizun mansubun bil fathati wa aslul jumlati gorosat sajaros al ardi wal tamzizu muhawwalun an maf'uli bihi. Maf'ulin bihi. Nggih. Jazakallah khair. Baik, kita masuk ke mumayyiz yang kedua, yaitu yang malfud, yang malhud. Oke, ha. Kata beliau, mumayyiz malhud la yuzkarul mumayyiz. Jadi enggak disebutkan mumayyiznya. Berbeda dengan malfud. Malfud mumayyiznya ada. Satuan-satuan tadi itu, Pak. Satuan jarak, satuan berat, luas dan lain-lain. Adapun malhud tidak dijelaskan. Tetapi kata beliau, wa yakunu tamyiz, dan tamyiznya itu muhawwalan anil mubtada. Itu gantian badalan anil mubtada, muhawwal badal, begitu terjemahannya. Dan tamyiznya adalah gantian dari mubtada atau fa'il atau maf'ul bih. Maksudnya bagaimana? Tamyiznya kok gantian dari pengganti dari mubtada, fa'il atau maf'ul bih? Insyaallah dengan contoh semakin jelas. Contoh yang pertama, al-mudarrisu aktsaru minat talib. Guru itu lebih banyak daripada murid. Guru itu lebih banyak daripada muridnya. Lebih banyak apanya? Iya, lebih banyak pengalamannya. Al-mudarrisu ini kayaknya baru, Pak ya? Iya. Oh, ini ya? Ada ini ya? Penghapus. Al-mudarrisu akthar minat talibi. Kok tambah ini? Nanti. Oh ya, ini ada. Nggih. Al-mudarrisu ini akthar minat talibi khibratan. Enggak ketemu nggih ini penghapusnya. Dibawa main anak-anak ya. Wah. Kalau ada kain-kain begitu. Kain. Enggak ada ya.
Baik, contoh pertama, Pak. Kata beliau tamyiz apa malhud pakai ha. Apa itu tamyiz malhud? La yuzkar al-mumayyiz. Mumayyiznya enggak disebutkan. Jadi satuan-satuan yang kita pelajari di malhud itu enggak disebutkan. Enggak ada di sini jarak, timbangan, takaran tidak ada di dalam jumlah ini. Murid itu lebih banyak daripada guru itu lebih banyak daripada muridnya apa? Pengalamannya. Sebenarnya terjemahnya begini, Pak. Pengalaman guru itu gitu terjemahkannya. Makanya ketika ini ditaruh depan mubtada, ya kan? Cuman dibuang. Kayak nanti anak kasih tahu triknya cara membuat tamyiz yang malhud yang dia itu asalnya mubtada. Kata kuncinya adalah ini, Pak. Apa ini? Isim tafdil. Iya. Bolpen ini lebih apik daripada bolpen itu. Apanya? Warnanya misalkan. Kan asalkan warna bolpen ini lebih apik dari warna bolpen itu. Cuman warna ini disimpan sebagai tamyiz. Itu kata kuncinya. Berarti nanti jenengan al-qalam hadzal qalam ahsan mintil kal qalam apa? Launan. Kan asalnya launul qalam, begitu Pak ya? Itu kata kuncinya. Wa kanal iktsaru wa kanal insanu aktsaru syai'in jadalah. Nanti ketika dimasuki oleh kana. Intinya ini kata kuncinya. Mumayyiz yang pertama adalah mumayyiz malhud. Saya masih loading hud sama-sama food ya, karena mirip hud sama food ya. Mumayyiz malhud yang pertama itu adalah tamyiz yang dia itu asalnya adalah mubtada. Kalau di i'rab satu-satu, al-mudarrisu aktsaru minat thalibi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau di i'rab satu-satu, ana tanya jenengan bukan ana, karena jenengan udah mau hatam. Sabduraim hatam, marfuat, majrur, mungkin hatam nggih. Masih di marfuat. Ya. Oh, majrur. Ini ana kasih harokat ya. Wis lah, udah terkadung gondrong di buku juga udah nih. Iya. Bonus. Tinggal dicek sebagai apa dia. Bapak yang belakang. Bukan, sampingnya. Sebagai nggih. Al-mudarrisu sebagai apa kedudukannya? Mubtada. Setuju? Ada yang tidak setuju? Atau golput? Masih bingung. Nggih, sebagai mubtada. Nah, mubtada pasti ada khobar. Akan mungkin ada mubtada tanpa khobar. Pasti ada. Nah, sekarang tinggal mencari mana khobarnya. Ini sudah anak tulis, seharusnya enggak tulis ini. Jadi semakin sedikit aktsar minat thalib. Dua pilihannya. Ima ini, ima jar majrur ya. Wah, anak ini anu lagi. Tapi bisa khobar dari jar majrur bisa, Pak. Tinggal mana khobarnya. Khobar yang jenengan pelajari adalah yang menyempurnakan makna mubtada. Jadi mana yang lebih cocok menyempurnakan makna mudarris? Guru itu mana lebih cocok? Lebih banyak atau daripada murid? Atau dua-duanya? Khobarnya dua. Anak tanya. Oh enggak, alhamdulillah ini. Mumpung enggak bawa anak Pak ini. Biar banyak. Mana khobarnya jenengan? Ya tahu nggih? Insyaallah bisa ya. Nggih. Mana khobarnya, Pak? Jumlah ismiyah. Aktsar minat thalib. Masyaallah. Jumlah ismiyah. Hati-hati ya, khobar dari jumlah ismiyah ada kaidahnya ya. Masih ingat atau sudah? Iya, nanti harus ada apa? Harus ada robit ya. Iya, sesuatu yang berkaitan dengan ya, makanya kalau semana khobarnya A aktsar, B minat thalib, C aktsar minat thalib, begitu. Jangan pilih C gitu ya. Karena ini satu menyempurnakan ini, begitu ya. Oh, dirubah madhab. Madhab jadid. Aktsar. Pak Dwi. Murid itu lebih banyak daripada guru itu lebih banyak daripada muridnya.
Iya, ini nggak usah diotak-atik dulu ini. Sudah Anda tulis. Tinggal dipilih ini atau ini, 1 atau 2 atau 3 gabungan. Bisa nggak sebagai jumlah khobar? Ya. Jenengan? Sibul jumlah minat tolib. Berarti ada 2 mazhab ini sama ini, Pak. Pak Manto? Minat tolib. Mas Eko? Aktsar. Bapaknya? Aktsaru. Jenengan? Aktsaru. Iya. Jadi begini, Pak. Khobar itu kan menyempurna makna mubtada. Meskipun terkadang memang belum sempurna, butuh tambahan terkadang. Cuman dia itu memang menyempurna meskipun terkadang belum menyempurnakan. Nah, kita coba reng apa ya? Nah, guru itu. Kalau kita gini, guru itu lebih banyak, gitu Pak ya. Sedikit banyak seperti itu terjemahannya. Kalau ini guru itu daripada murid. Pilih mana? Kira-kira lebih enak yang mana? Maksudnya ya memang belum sempurna, cuman kan iya begitu Pak, aktsaru. Hah? Mending. Mendingnya meskipun masih kurang gitu ya. Iya Pak, aktsaru Pak. Aktsaru. Jadi aktsaru sebagai khobar. Ini sebagai apa? Ya sekedar apa? Ya, pelengkap. Makanya dalam Al-Kahfi wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala. Wa kanal insanu, mana isimnya kana? Wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala. Mana isimnya kana? Al-insan yang asalnya mubtada. Mana khobarnya kana? Aktsaro, cuma dimudhaf ilaihkan. Jadalannya sebagai tamyiz. Asalnya wa kana jadalul insani aktsaru syai'in. Jadi manusia itu sering jidal, ngeyelan. Dikasih tahu ini masih padahal udah benar tapi gini tapi gini biasa. Tapi gini biasanya pengen yang ideal banget. Ya, itu kalau masuk ke kana. Ini contoh yang dari buku. Nanti kalau ditambah kana untuk perluasannya tambah kana aja. Jadi seperti ini, Pak. Nah, khibrotan. Guru itu lebih banyak daripada murid. Apanya? Pengalamannya. Nah, pengalamannya ini sebagai tamyiz. Jangan ubah pengalaman bisa, Pak. Guru itu lebih banyak daripada muridnya. Apanya? Hartanya. Apanya? Banyak, Pak. Hartanya, umur, istrinya. Ya, istrinya. Zaujatan. Iya, kan banyak namanya, banyak macam-macam, Pak. Macam-macam, iya. Iya, 4 banyak, Pak ya. Jamaah itu 3 lebih. Ini masuk YouTube loh, Pak. Jenengan nanti dengar sama istri jenengan. Ya. Ini adalah sebagai tamyiz. Ini adalah sebagai tamyiz. Kata beliau, dan dia itu muhawwalan, tamyiz ini adalah muhawwalan dari mubtada. Muhawwalan ini begini maksudnya, Pak. Asalnya ini begini. Khibratu al-mudarrisi aktsar min khibrati talibi, atau langsung minat talibi enggak apa-apa. Maksudnya khibroh juga. Asalnya begini, khibrot ini mubtada, tapi dia mudhaf ke mudarris. Aktsar sebagai apa? Tetap khobar, ini pelengkap lagi. Jadi begitu asalnya. Kata kuncinya, apa tadi Anda bilang? Isim tafdil, khobarnya. Jadi kata kuncinya di situ. Bisa isim yang lain lebih banyak, lebih sedikit boleh. Lebih berkah, lebih banyak, lebih sedikit, lebih kuat, lebih apa? Intinya isim tafdil. Kata kuncinya untuk yang muhawwal ke mubtada.
Yang mana? Yang kedua yang ini. Kenapa? Boleh ya. Jadi ini adalah kalau susunan susunan mubtada khobar, ini juga mubtada khobar. Ya konteks seperti ini, teks seperti ini bisa. Jadi bahasa Arab itulah bahasa Arab dan maknanya sama. Jadi bentuknya seperti ini dengan bentuk seperti ini sama. Ini tamyiz, kalau ini gak ada tamyiz. Gak ada. Nah, jadi tamyiznya itu muhawwalan, ganti ke mubtada. Jadi seperti itu. Hibratul mudaris aktsar min hibratit thalib. Jadi seandainya jenengan orang Arab atau Arab-Arapan apa? Ya pengen jadi wong Arab, jenengan takbir seperti ini bisa, takbir seperti ini juga bisa. Nah. Seperti itu. Nah. Sama-sama fasih, sama-sama benar secara kaidah. Apa contohnya lagi di Al-Quran? Atau anak tulis dulu. Nah. Atau dipahami dulu Pak. Nah. Insyaallah kalau di buku ini malah tamyiz apa? Kalau di buku yang ana share dulu syarah Qatrun Nada, Ta'jilun Nada, syarah Qatrun Nada itu malah ini kan tamyiz malhud ya. Tamyiz malhud itu bagian pertama. Jadi ada judulnya lagi, ini subjudul. Jadi judulnya itu tamyiz nisbah, di bawahnya ada tamyiz malhud dengan tamyiz yang bukan malhud. Cuman yang bukan malhud ini agak susah. Kalau yang di buku ini yang pertama malhud, kalau di buku ini istilahnya tamyiz mufrad namanya. Tamyiz mufrad di buku ini. Hanya beda istilah dan ada beberapa tambahan. Meskipun memang bahasanya memang kalau mulahos dan ini ya lebih angel ini karena ini sarah dari Qatrun Nada. Qatrun Nada pengarangnya Ibnu Hisham yang memang ahli bahasa, ulama mutaqaddimin dalam bahasa. Saingannya Alfi Ibnu Malik itu Ibnu Hisham. Nah, masih setelahnya Sibawih jauh. Sini hawalan dari fa'il, maf'ul bukan keduanya. Ana aktsaru minka malan. Nah, ini contoh lagi ada ini di Al-Kahfi. Ana aktsaru minka malan. Itu juga.
Ini bisa Pak ya? Ana satu lagi kasih contoh jenengan analisa. Di Al-Quran, ana aktsaru minka malan wa walada. Nah, wa walada ini perkataan sahibul jannatain ya. Orang memiliki dua jannah, apa jannah? Dua kebun. Tanduran ya. Jannah itu maksudnya kebun. Nah, wadrib lahum mathala rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab ya. Wadrib lahum mathalan di Al-Kahfi banyak kisah. Salah satunya kisah sahibul jannatain. Dari kisahnya Al-Kahfi, kisahnya Nabi Khidir dengan Nabiullah Musa, sahibul jannatain, kisahnya Dzulqarnain. Makanya diulang-ulang, sebenarnya ibrohnya Masya Allah. Karena baru ngeh ketika pengajian sama Ustaz Aris itu, Masya Allah iya ya. Salah satu kisahnya sahibul jannatain. Baru paham, oh begitu maksudnya. Salah satu perkataan orang yang oleh Allah, dua saudara, satunya miskin, satunya kaya. Miskin, ya sama-sama mewarisi. Ada berapa tafsir? Satunya habis warisannya itu untuk nafkah, sedekah dan lain-lain. Satunya ya dia makmur juga, tapi dia pelit segala macam. Salah satu perkataan, ana aktsaru minka malan wa walada. Saya lebih banyak daripada kamu apa? Harta dan anak. Harta dan anak kan al-mal wal banun zinah ya, perhiasan. Perhiasan enggak. Jadi indah, tapi enggak abadi, perhiasan dunia. Nah, kata dia, saya lebih banyak daripada kamu harta dan anaknya. Karena yang saudaranya miskin ini yang datang ke dia katanya bermain itu miskin. Kata dia miskin karena habis untuk infak dan lain-lain. Kata dia ana aktsaru minka malan wa walada. Pembahasan kita di sini ada isim tafdil, aktsar lagi. Mana tamyiznya? Malan. Ini apa? Ataf. Nah, ada waw. Nah, atafnya kemana? Nah, ke ma'tuf malan, makanya waladan. Nah, ini adalah tamyiz yang muhawwal, yang dia itu pengganti dari apa? Ini sebagai apa ini? Hah? Mubtada. Ini khabar. Nah, minka? Ya, biasa penyempurna. Ini tamyiz ini muhawwal, gimana kalau dijadikan seperti ini Pak? Nah, mali aktsar min malika. Nah, begitu. Mali kan sebagai mubtada, mudhaf kepada domir. Karena di sini domir. Jadi kalau ini kan dohir Pak ya. Jadi seakan-akan susah ya. Jadi asalnya begitu, mali aktsar min malika. Waladan ataf ke sini. Nah. Jadi seperti itu. Mudahnya begini, kalau jenengan pengen buat tamis yang dari mubtada ini, jenengan buat mubtada khobar, mubtadanya itu mudhof. Misalkan mobilnya Pak Presiden lebih bagus, mobil saya. Darroja nggak apa-apa, motor. Darrojatul Rois ahsan min darrojati. Nah, misalkan jelas ya, nggak usah dibandingkan kan. Darrojatul Rois Baldah maksudnya, Rois Baldah, pimpinan negara ya, presiden. Darrojatul Rois ahsan min darrojati. Motornya Pak Presiden lebih baik dari motornya saya. Kata kuncinya ahsan sini. Coba dibuat susunan yang di situ nanti jadi tamyiz. Bagaimana? Setelah jenengan tahu ini adalah kata kuncinya, jenengan langsung pikirkan tamyiznya apa di sini. Yang mau jadikan tamyiz siapa? Darroja. Berarti darroja jangan dipakai langsung. Ar-Roisu ahsan minni darrojatan. Begitu. Ar-Roisu ahsan minni. Akhi, talal apa?
Ar-Ru'is ahsan minni, ya jelas ahsan minka kan. Tapi dia kan masih tanya ahsan apanya, derajatan. Oh iya. Itu maksudnya Pak Tamis itu isim nakiro nasab penjerah dari sesuatu yang masih mubham. Jadi seperti itu. Nah. Nggih? Iya, bercandaan. Tapi dalam bahasa Arab dipakai bercandaan enggak? Tapi enggak apa-apa untuk kita kan, untuk mempermudah enggak apa-apa. Nah. Akhi. Naam. Ya. Ana afkor minka. Saya lebih fakir daripada ente. Apanya fakir? Urusan katanya. Untuk apa? Zaujatan lagi ya. Seperti itu Pak. Nah, jenengan bisa buat sendiri. Nah, isim tafdil di situ. Isim tafdil. Ada pertanyaan? Sebelum ditanya satu orang aja. Wah ini udah 17.20, nggak usah ini. Satu pertanyaan. Ini yang muhawwal dari mubtada Pak ya. Jadi gantian dari mubtada. Jangan kasih contoh sendiri. Nah, pakai isim tafdil. Yang kedua, muhawwal dari fa'il. Muhawwal fa'il, gantian dari fa'il. Di buku contohnya. Taba Muhammadun. Muhammad itu terkadang memang menerjemahkan itu Pak, kalau tepat nanti membawa kepada langkah berikutnya sebagai apa kedudukannya Pak ya. Kadang kalau nggak tahu terjemahan ini apa ya, gimana ini? Ya menuntut kita untuk memperbanyak apa Pak? Memperbanyak ya mufradat salah satunya, memperbanyak membaca. Karena contoh-contoh yang di kelas dari ustadznya itu contoh-contoh yang mudah biar nyampe kaidahnya. Jadi kalau berpatungan sama kelas ya nggak bisa. Taba Muhammadun, Muhammad itu lagi enak. Top itu tauba yatibu thayyib itu lagi enak. Enak atau nyaman. Apanya yang nyaman? Perasaannya, jiwanya. Taba Muhammadun. Nah, tulis. Ini asalnya begini. Muhammad lagi enak. Apa yang enak? Nafsan. Ini adalah tamyiz. Fi'il fa'il. Dan tamyiz ini itu adalah muhawwal gantian dari fa'il. Gimana kok bisa fa'il? Jadikan ini fa'il Pak. Ini mudhaf ilaih nanti. Taubat nafsu Muhammadin. Kok ada tak taknisnya? Nah ya karena nafas itu mu'annas. Nah jadinya taubat. Nafsu. Nah. Gini. Jiwanya Muhammad lagi enak. Kalau ini Muhammad lagi enak apanya? Jiwanya. Seperti itu. Contoh lain. Contoh lain, pemuda itu bagus. Pemuda itu bagus. Bagus bahasa Arabnya. Kalau di sini Pak kata kuncinya dari fiilnya Pak. Jenengan harus pintar milih fiil. Karena nggak semuanya fiil itu bisa dijadikan kata kunci untuk membentuk apa? Membentuk tamyiz. Kayak ini, tauba ini bisa. Muhammad lagi enak, Muhammad lagi bagus. Tapi kalau duduk, Muhammad duduk apa? Di atas kursi. Nggak bisa. Jenengan harus di sini. Jadi nggak semuanya. Oh ini kalau ada jumlah fiilnya gini-gini sebagai nggak bisa Pak. Jadi ya kembali kepada kekayaan kita mufrad di dalam apa? Server kita ini, dalam RAM kita ini, dalam flash apa?
otak kita ini. Contohnya yang kedua, kata kunci fiil apa tadi Anda bilang? Bagus. Bagus apa bahasa Arabnya? Hasuna. Hasuna ya, sunu husnan. Hasuna. Nah, salah. Hasuna. Hasuna Muhammadun. Muhammad itu bagus. Apanya yang bagus? Ya terserah jenengan. Apa? Akhlaknya bisa. Yang berkaitan dengan dia, Pak. Biar nanti enak mudhaf ilaihnya. Misalkan akhlak. Muhammad itu bagus akhlaknya. Apa akhlak bahasa Arabnya? Khuluqan. Apalagi wajahan. Apalagi dan lain-lain. Nanti jadinya hasuna khuluqu Muhammadin, hasuna wajhu Muhammadin, hasuna. Jadi seperti itu. Jadi pilihan fiilnya harus tepat. Muhammad itu bagus, akhlaknya Muhammad itu baik, akhlaknya Muhammad itu lagi enak, perasaannya. Apa lagi? Muhammad itu lagi atau selainnya murid itu contoh di buku ini kalau di buku ini contohnya dari perkataan Nabiullah siapa itu yang sudah tua nggak dikaruniai anak ketika tua, padahal istrinya juga mandul ya. Tapi Allah kasih dia anak. Nabiullah siapa? Ketika lahir anaknya tua malah dibunuh sama orang Bani Israel. Zakaria, Yahya. Zakaria. Kata Nabiullah Zakaria, ini contoh di buku ini, washta'ala ar-ra'su syaiba. Kafa ya ain sodik rahmati rabbika abadahu Zakaria inna da rabbahu nida'an khafiyah qala rabbi inni wahana al-'adlu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Iya, perkataan Nabiullah Zakaria dan Yahya keduanya dibunuh Pak ya sama Bani Israel. Sepuh punya anak padahal istrinya akir mandul. Tapi Masya Allah memberikan karunia kepada keduanya anak Nabiullah Yahya. Kata beliau washta'ala ra'su syaiba dan ishta'ala itu menyala Pak. Kata kalau terjemahannya itu nyala. Washta'ala ra'su syaiba, kepalanya nyala. Apanya yang nyala? Syaiba apa? Uban. Jadi uban kepalanya nyala. Dalam bahasa kita mungkin bukan nyala apa? Bahasanya memutih. Udah mulai menyala itu. Udah tua. Syaiba. Ini Allah menggunakan fiil menyala. Sebenarnya ini Al-Quran nggak bisa kita otak-atik Pak ya. Sebenarnya ini dalam ilmu usul fikih nanti. Sebenarnya kalau pakai fiil yang lain seandainya bukan Al-Quran, bukan menyala, apa ya? Tumbuh begitu loh. Tumbuh. Nabatar ra'su. Jadi kepala itu tumbuh apa? Tumbuh apa? Uban. Cuman di sini Allah menggunakan kata ishta'ala. Itu majas maksudnya. Majas. Tuh bagi sebagian ulama yang mengatakan dalam Al-Quran ada majas. Kalau dalam bahasa kita gini, saya naik Garuda. Masa Garuda dinaikin nggak bisa? Maksudnya pesawat Garuda ini dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Arab. Tapi terlepas dari apakah di Al-Quran itu ada majas apa enggak. Karena ada dua, ada majas, ada hakikoh. Hakikoh itu memang asli bahasanya. Kalau majas itu
minjem gitu Pak. Dalam bahasa kita kan ada juga ya bahasa Indonesia ya, personifikasi, metafora dan lain-lain. Kembali ke pembahasan nahwu kita. Ini kata Nabiullah Zakaria, Allah menghikayatkan tentang Nabiullah Zakaria, dan kepalanya udah menyala. Apanya menyala? Uban. Jadi asalnya ishta'ala syaibur si, menyala. Uban kepalanya udah memutih. Uban kepalanya memutih apa tadi? Ishta'ala itu kan menyala Pak ya, muncul apa ya? Udah mulai ya tumbuh begitu, tumbuh. Jadi begitu. Itu contoh di Al-Qur'an. Harus memperbanyak contoh Pak, biar semakin jelas. Nah, biar pilihan fiilnya tadi itu muncul Pak di kita. Kalau tadi kan yang pertama isim tafdil. Apa lagi contohnya Pak? Itu contoh yang ketiga ya. Contoh lainnya baik. Bagus jelek. Oh iya bener, Masya Allah. Hati jelek kalau tadi bagus ya. Kalau jelek apa bahasa Arabnya Pak? Fasada, rusak. Ya bisa rusak. Rusak fasada tapi rusak yang dohir ya. Qobih apa bahasa Arabnya? Anunya qobuha benar. Rata-rata fi'il fa'ula ya. Ini fa'ula bisa ya. Jadi dari fa'ula Pak, di Mukhtar itu fa'ula itu qobuha mungkin. Jelek misalkan. Orang itu jelek. Apanya? Hatinya. Iya, misalnya orang munafik itu jelek, apanya? Hatinya. Qabuha apa? Al munafiqu tamyiz. Qalban. Qabuha al munafiqu qalban. Asalnya qabuha qalbul munafiqi. Itu bisa dijadikan contoh Pak. Contoh lain sebelum yang ketiga ini biar dapat semuanya. Ya contoh lainnya sambil dipikirkan, sambil berjalan. Nah. Terus yang ketiga Pak, yang terakhir tamis malhud ini yaitu muhawwal dari maf'ul bih. Jadi yang pertama itu mubtada, yang kedua apa? Fa'il, yang ketiga maf'ul bih. Ini Pak yang pertama tadi mubtada itu bisa dikasih kana inna Pak ya, dan saudara-saudaranya. Jadi jenengan kalau kasih kana al-mudarisu aktsar minat talib hibratan. Nanti wa kana hibratut talib begitu. Inna juga bisa. Innal mudarrisa aktsaru minat talib hibratan. Nanti inna hibrata al-mudarris. Jadi jenengan jangan kaget kalau kasih inna atau kana atau saudari-saudarinya. Contoh Al-Quran wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala, itu muhawwal dari mubtada. Enggak Ustaz, itu muhawwal dari isim kana. Isim kana ya mubtada. Nanti ada Ustaz yang keempat muhawwal dari isim kana. Enggak, itu adalah dari mubtada. Nah, yang ketiga Pak muhawwal dari maf'ul bih di buku contohnya gharastul ardo. Saya menanami tanah itu apa? Dengan pepohonan. Terjemahkan kita ya. Saya menggarap tanah itu apa? Pohonnya. Gimana terjemahkannya? Syajarun tamyiz mansub bil fathah. Gharastu itu apa? Gharastu itu apa? Menanam. Terjemahnya gimana? Biar enak. Atau kita baca dulu, gharastul ardo, saya menanami tanah tersebut dengan pohon. Kayak bukan tamis. Bisa jadi kayak begitu Pak ya. Kita baca dulu. Syajarun tamyiz mansubul fathah wa aslu jumlah gharastu syajarul ardi. Saya menanam pohon tanah itu. Wa tamyiz muhawwalun 'anil maf'ul bih. Contoh lain di buku ini apa? Biar semakin jelas. Kalau di sini
wa fajjarnal arda uyunan. Pernah mendengar ayat ini? Ini azab Allah kepada kaumnya Nabi Nuh. Wa fajjarnal arda, dan kami pancarkan bumi tersebut. Dengan apa? Uyun. Uyun itu apa? Mata air jamak. Jadi dari atas hujan, dari bawah air, bahkan dari tungku ya, dari bawah tungku yang seharusnya panas kering keluar air. Wa fajjarnal arda uyunan, dan kami pancarkan tanah itu dengan mata air. Asalnya wa fajjarna uyunal ardi. Kalau di Al-Qur'an tulisannya wa fajjarnal arda uyunan. Ini contoh yang ada di kayaknya mirip dengan maf'ul bih kedua kayaknya. Ya. Jadi tapi kalau maf'ul bih kedua kayaknya nggak bisa ditahwil, misalkan apa? Maf'ul bih kedua. Coba nanti praktekkan maf'ul kedua, bisa nggak dijadikan seperti ini? Kayaknya nggak bisa. Misalkan dzanantu Muhammadan qa'iman. Dzanantu nggak bisa. Bisa. Kalau ini langsung wa fajjarna uyunan ardi. Kalau dzanantu Muhammadan qa'iman, dzanantu qa'iman Muhammadan, sama, tetap maf'ul bih. Kalau ini nggak bisa. Wa fajjarnal arda uyunan. Wa fajjarna uyunan ardi. Seperti itu. Contoh lainnya harus memperbanyak dari referensi yang lain. Ini sudah maghrib. Ternyata untuk ngambil banyak susah Pak ya. Susah karena keterbatasan waktu, dan memang harus memperbanyak contoh agar yang penting apa Pak? Paham ya. Paham. Nah. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan ke? Imtihannya minggu depan. Oh, masya Allah, ternyata ya segini aja tidak mengapa, yang penting paham. Berarti mulai dari kita hitung dari tamyiz masuk jelas, dan sampai ke ini, berarti ini sampai malhud ya. Terus munada jelas. Terus mustasna jelas juga. Mustasna 4 aja Pak. Habis sedikit munada, mustasna sama hal, udah itu aja. Oke. Masa pandemi enggak apa-apa. Bonus. Hal, mustasna, munada, habis. Munada, yes, hal. Hanya 4 Pak, enggak apa-apa. Assalamualaikum.